Baik pemirsa, berikut adalah beberapa testimoni dari alumni training hypnoselling Wendy Abdillah. Nah, yang pertama ada dari Ibu Aziza. Beliau merupakan salah seorang pedagang madu dari Surabaya. Sekitar 2 minggu setelah ikut pelatihan training, dia langsung praktek dan alhamdulillah dalam waktu 2 hari dia bisa closing sampai 25 juta rupiah. Lumayan. Ya bayangin, pedagang madu closing 25 juta 2 hari. Nah, bayangkan kalau seandainya produk Anda punya nilai yang cukup tinggi. Dan ada juga salah satu alumni saya, termasuk tim saya juga, namanya adalah Sandi Panjaitan. Beliau mampu closing dalam waktu semalam dengan total sekitar 32 jutaan. Lumayan. Ya, bagi untuk ukuran mahasiswa, tahun 2015 lumayan pencapaian segitu. Dan juga ada salah seorang ibu rumah tangga, beliau sebelumnya penjualannya nol. Kemudian dia rela terbang ke Jakarta demi untuk belajar. Tebak terbangnya dari mana? Dari Sorong, Papua. Sengaja terbang jauh-jauh ke Jakarta untuk belajar. Dan memang ketika itu saya sedang tidak mengadakan training, jadi dia minta untuk saya mengajar private kepadanya. Dan alhamdulillah, beberapa hari setelah training, dia langsung closing hampir 1 miliar. Padahal, ini adalah bisnis yang baru pertama kali dienyaminya. Selanjutnya, ada dari Ibu Enda. Nah, beliau adalah salah seorang distributor alat-alat kesehatan yang telah mendapatkan PO sekitar 1,38 M dalam waktu 1 hari. Lumayan. Apapun bisnis Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda bekerja, kalau Anda mau mempraktekkan ilmu ini, saya yakin pasti bakal ngefek. Ya, walaupun mungkin sebagian di antara Anda pencapaiannya sudah melebihi dari ini, tapi yakinlah ketika teman-teman mau belajar, mau menambah ilmu lagi, mau memperkaya ilmu lagi, saya yakin pencapaian Anda akan jauh meningkat lebih tajam dari sebelumnya. Oke pemirsa, saya harap selama 2 jam ke depan Anda dapat fokus menonton video ini. Bagi Anda yang menonton video ini, ada 3 syarat utama yang harus Anda penuhi. Yang pertama, Anda harus bernafas. Kenapa? Oke, nggak usah kita jelaskan. Yang kedua, ketika Anda menonton video ini, pastikan sebelumnya semua kerjaan Anda selesaikan. Seandainya ada makanan yang ingin Anda makan, segera dimakan. Ada masakan yang ingin Anda masak, segera dimasak. Ada perempuan yang ingin Anda nikahi, segera nikahi. Kalau tidak, saya akan menikahinya. Oke, untuk yang ketiga akan muncul tanda di sudut kiri video Anda. Nah, tanda seperti ini. Artinya, setiap kali ada tanda seperti ini, Anda harus melakukan apa yang saya minta. Contoh, ketika saya minta Anda angkat tangan kanannya, Anda angkat tangan kanan. Saya minta untuk berdiri, Anda berdiri. Saya minta Anda untuk kayang, Anda harus kayang. Oke, just do it. By the way, sepanjang berjalannya syuting, banyak hal yang terjadi. Ada seseorang yang bertanya kepada saya ketika syuting. Mas, Iya? lagi buat video. Oh iya, kita sedang buat video di sini. Boleh saya lihat nggak videonya? Oh boleh, nanti saya akan sebarluaskan video ini. Kalau saya perbanyak, boleh nggak? Boleh diperbanyak, asalkan dapat izin tertulis dari saya. Terus, kalau saya bajak gimana? Biasanya, apapun yang dibajak, itu nggak berkah. Oke? Gitu. Kasih mas ya. Sorry mas ya. One day ketika teman-teman ingin buat video yang sama seperti ini, silahkan, saya akan support. Kalau boleh mau ngajak-ngajak silahkan ya. Nah nantinya ketika Anda ngerasa video ini sangat bermanfaat buat diri Anda, pinjamkan kepada keluarga Anda, kepada saudara-saudara Anda. Mungkin lebih baik lagi Anda menghadiahkan ini kepada tim Anda, rekan kerja Anda. Itu akan menjadi amal jariah buat Anda. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan, pastikan syarat ketiga telah Anda penuhi. Jadi kalau seandainya masih ada hal yang mengganggu diri Anda, apakah makanan, masakan, atau perempuan yang belum dinikahi, please, nikahi sekarang juga, makan sekarang juga, selesaikan sekarang juga. Silakan pause video ini. Ketika Anda sudah selesai melakukannya, silakan play kembali dan kita akan belajar bareng-bareng. Pause aja. Ya kalau misalnya masih ada kerjaan yang lain, pause aja. Oke, terima kasih sudah menuntaskan pekerjaan Anda. Kita akan masuk ke materi yang pertama.
pemirsa, hari ini kita akan bahas tentang hypnoselling. Sebelumnya, ketika saya tanyakan pada teman-teman sekitar saya, banyak di antara mereka yang masih belum tahu apa itu hypnoselling. Dan sekalinya mereka tahu, mereka nggak tahu gimana cara mengaplikasikannya. Mas, 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 Ya, Mas tahu nggak hypnoselling itu apa? apa? Selling, Mas tahu nggak hypnoselling itu apa? hypnoselling. Apa? Ini nanya-nanya atau apa? YouTubers ya? Masuk TV enggak? Enggak Mas, Mas tahu nggak apa itu hypnoselling? Nggak tahu. Kayak pernah denger sih hypnoselling. Pernah sedikit tahu, pernah sedikit mendengar tentang itu. Kamu? Apa sih itu? Nggak tahu. Hypnoselling? Nggak tahu saya bang. Hypnoselling saya sering dengar, tapi itu setahu saya cara penjualan menggunakan kata-kata agar orang tertarik untuk membeli barang kita. Seperti intinya sih kayaknya dari ucapan, dari kata-kata. Itu sih. Apa bang? Hypnoselling? Toko sulap ya bang? Iya kan? Hipno itu kan yang di TV-TV itu, hipnotis itu. Abang mau jual apa di toko sulap? Mau nggak salah ya, mau tentang penjualan ya. Dengan menggunakan kata-kata yang menarik atau kata-kata yang apa ya bilangnya? Hipno itu hipnotis, selling itu penjualan. Jadi hypnoselling penjualan hipnotis. Salah ya? Hypnoselling saya pernah dengar. Kebetulan perusahaan saya pernah mengadakan itu. Hypnoselling itu dia begini-begini supaya menjual lebih gini lagi gitu. Hypnoselling itu adalah salah satu teknik bagaimana cara kita untuk mempengaruhi klien untuk mau membeli produk kita. Hypnoselling setahu saya teknik penjualan melalui pendekatan hipnosis. Toko sulap kan? Apa? Hypnoselling? Ada-ada aja bang. Ilmu yang mempelajari tentang jual beli dengan kata-kata yang menarik. Makasih ya mas. Udah gitu aja. Mungkin sebagian Anda bertanya, apa sih hypnoselling itu? Hypnoselling adalah salah satu teknik komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi klien. Nah, hypnoselling sendiri itu berawal dari teknik hipnosis, yang mana tujuannya adalah membuat customer ataupun klien Anda fokus terhadap penjelasan Anda dan terhadap produknya Anda. Nah, tugas hypnoselling adalah membuat customer yang awalnya nggak kepikiran pengen beli, jadi kepikiran pengen beli. Dan yang sudah kepikiran pengen beli, jadi menyegerakan diri untuk membeli. Nah, jadi itulah hypnoselling. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih pengen mendalami dunia hipnosis, silahkan. Nanti teman-teman bisa kembangkan. Boleh nanti dunia kesehatan ada namanya hipnoterapi, dunia mengajar ada namanya hypnoteaching, dunia penjualan inilah dia hypnoselling. So, hari ini kita akan belajar bagaimana cara berjualan yang baik. Inti dari hypnoselling ini adalah bagaimana membuat klien yang awalnya nggak kepikiran pengen beli, jadi kepikiran pengen beli. Dan yang sudah kepikiran pengen beli, jadi menyegerakan diri untuk membeli. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat klien melakukan hal tersebut. Dan semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pikiran bawah sadar. Di mana pikiran manusia, kalau kita bagi menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ini sangat menarik nih. Nah, di pikiran sadar ini, pengaruhnya dalam kehidupan kita sekitar 12-40%, sementara pikiran bawah sadar itu pengaruhnya 60-88%. Artinya,
pikiran bawah sadar mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan kita. Pikiran sadar adalah sesuatu yang kita ketahui, pikiran bawah sadar adalah sesuatu yang kita yakini. Nah, kenapa saya bagi seperti ini? Oke, kita ambil contoh. Pernahkah Anda punya teman yang gendut banget, tapi dia pengen banget buat kurus, tapi sampai sekarang gak kurus-kurus? Ada? Oke, gak perlu tersenyum kalau itu Anda sendiri. Kira-kira apa sih rahasianya agar kita bisa memperoleh bentuk tubuh yang ideal? Mungkin kebanyakan orang akan menjawab, menjaga pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan pastinya olahraga yang teratur. Kira-kira semua orang tahu nggak itu? Saya yakin semua orang tahu. Teman kita yang gendut banget tadi tahu nggak? Saya yakin juga pasti tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Dia tidak mengamalkannya supaya dia bisa jadi kurus atau mungkin langsing atau ideal? Karena dia hanya sekedar tahu. Dia belum yakin. Kalau dia sudah tahu, kemudian dia yakin, dia pasti akan mengamalkannya. Ada sesuatu yang mendesak, mendorong di pikirannya. Itulah pikiran bawah sadar. Keyakinan itulah yang mendorongnya. Jadi secara sederhananya adalah pikiran sadar adalah sesuatu yang kita ketahui, pikiran sadar sesuatu yang kita yakini. Anda tahu ada surga dan neraka, tapi Anda mungkin ibadahnya kurang, berarti Anda belum yakin. Anda hanya sekedar tahu. Keimanannya belum masuk ke pikiran bawah sadar. Tugas kita apa? Tugas kita adalah membuat customer kita tidak hanya sekedar tahu, tapi juga yakin. Itu kuncinya. Kalau dia hanya sekedar tahu bahwasanya produk kita bagus, bermanfaat, oke, mungkin dia hanya sekedar tahu, dia akan menunda dan akan membeli nanti. Tapi ingat, kunci dari hypnoselling adalah membuat yang awalnya customer itu tidak kepikiran pengen beli, jadi kepikiran pengen beli. Dan yang memang sudah kepikiran pengen beli, jadi menyegerakan diri untuk membeli. Maka tugas Anda adalah memasukkan informasi ke pikiran sadar tembus sampai ke pikiran bawah sadar. Membuat dia tahu dan akhirnya dia yakin. Selama beberapa jam ke depan kita akan mempelajari itu. Bagaimana sih caranya membuat klien Anda mampu menerima informasi sampai masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kita akan masuk ke gelombang otak manusia. Pada dasarnya secara fisika ada 4 gelombang otak manusia. Beta, alfa, theta, dan delta. Ketika gelombang otaknya beta, fokusnya terbagi banyak, 7-8 fokus. Seandainya Anda sedang berada di suatu tempat, tapi Anda masih kepikiran dengan AC yang begitu dingin, Anda masih kepikiran dengan pekerjaan Anda di rumah yang belum selesai, Anda masih mampu mendengarkan suara orang yang berbicara di sekitar Anda, fokus Anda juga terbagi ke acara televisi yang Anda tonton. Dalam kondisi ini, tingkat fokus Anda sangat kecil. Oleh karena itu, ketika Anda ketemu customer yang sedang berada di gelombang beta, tugas Anda adalah mempersempit ruang lingkup fokusnya. Maka dari itu, bawalah dia ke gelombang alfa ataupun theta. Gelombang alfa, fokusnya hanya sekitar 2-3 fokus. Contoh, ketika Anda sedang mengerjakan tugas, Anda fokus dengan pekerjaan Anda tahu ada orang berlalu lalang di sekitar Anda, tapi Anda nggak ngeh. Anda tahu ada AC yang dingin, tapi Anda nggak ngeh akan hal itu. Anda mungkin merasakan perut Anda yang lapar, tapi nggak ngeh, jadi nggak kepikiran. So, tugas Anda adalah membuat customer Anda yang mungkin awalnya berada di gelombang beta, perlahan-lahan kita masukkan ke gelombang alfa, sehingga fokusnya menjadi terpusat dan kita mampu memberikan sugesti yang langsung mengena ke pikiran bawah sadarnya. Nah, kalau gelombang theta ini lebih fokus lagi. Dia hanya fokus terhadap satu hal. Boleh dalam keadaan mata terbuka dan boleh dalam keadaan mata tertutup ataupun tidur. Jadi ketika Anda tidur dan bermimpi, baik mimpinya baik ataupun buruk, artinya Anda sedang berada di gelombang theta. Nah, gelombang theta ini adalah gelombang hipnosis yang kita sebut kondisinya adalah kondisi trance. Dalam kondisi trance,
ataupun dalam kondisi hipnosis, seseorang akan benar-benar fokus ke satu titik, sehingga dia akan melakukan apapun yang menjadi sugesti. Kalau mungkin Anda pernah melihat seminarnya Tony Robbins, ya ketika selesai seminar, Tony menjual salah satu produknya ataupun seminarnya atau apapun itu, sampai akhirnya orang bergegas, berlari, beranjak meninggalkan kursinya dan langsung ke meja registrasi untuk mendaftar. Itu adalah waking trance. Trance dalam kondisi mata terbuka, artinya Anda tidak sedang tertidur, Anda mulai terhipnosis dengan bahasa-bahasanya Tony Robbins, dan dalam kondisi itu Anda sudah masuk gelombang theta. Atau kita ambil contoh yang lebih sederhana lagi. Kalau Anda pernah menonton di bioskop, katakanlah film yang sangat sedih, ya mungkin tenggelamnya kapal Van der Wijk atau yang lainnya boleh, silakan. Ketika Anda menonton, Anda menangis terisak-isak. Artinya Anda sudah mulai terfokus terhadap tontonannya, Anda sudah terhipnosis. So, tugas Anda adalah membawa kondisi klien ke gelombang otak alfa ataupun theta. Asal jangan sampai ke delta, karena delta fokusnya itu 0, tidak fokus kemanapun. Mungkin Anda pernah tidur, kemudian tidak mimpi apapun sama sekali, tiba-tiba sudah bangun aja, dan nggak ingat tadi mimpi apa. Jika Anda pernah, berarti Anda sudah masuk ke gelombang delta. Nah, tugas kita adalah membuat customer kita yakin terhadap produknya kita. Nah, sebelum lebih lanjut, saya pengen memperingatkan teman-teman, teknik ini bisa digunakan kalau produk Anda berkualitas. Produk Anda apa? Berkualitas. Kalau produknya tidak berkualitas, maka ini akan menjadi bencana bagi Anda. Karena apa? Ketika Anda menjual suatu produk yang tidak berkualitas, akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama, si customer tidak akan melakukan pembelian ulang. Itu masih mending daripada yang kedua. Tidak hanya menolak melakukan pembelian ulang, customer juga akan melakukan black campaign, ya. Akhirnya dia sebarkan bahwasanya produk kita bagus, akhirnya kredibilitas kita turun. Yang ketiga, lebih parahnya lagi apa? Tidak hanya menolak melakukan pembelian ulang, beliau juga melakukan black campaign, bahkan yang parahnya mereka bisa sampai menuntut. Jadi berhati-hatilah bagi Anda yang saat ini menjual produk yang mungkin masih belum berkualitas. Mulai dari sekarang, tanamkan dalam diri Anda, jualah produk yang berkualitas. Oke, sekarang perhatikan. Saya minta Anda untuk melakukan apa yang saya minta. Silakan letakkan tangan Anda di dada. Kemudian tarik nafas yang dalam. Tarik lagi yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Silakan ikuti. Sekarang ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Silakan ikuti. Ya, ikuti. Saya berjanji. Keluarkan suaranya. Keluarkan suaranya. Saya berjanji. Mulai dari sekarang, saya akan menjual produk yang berkualitas. Saya berjanji. Mulai dari sekarang, saya akan menjual produk yang berkualitas. Jika dalam 1 minggu saya masih belum menjual produk yang berkualitas, maka saya yakin, saya siap, saya rela membeli produk sepatu Weigel dengan sebanyak-banyaknya. Ya, itu resikonya. Anda sudah berjanji. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya.